Kalian masih ingat ini? Ini? Atau yang ini? Nah, ini adalah fenomena di mana anak-anak mengikuti salah satu karakter di Free Fire. Kemarin ada berita seorang bapak marah terhadap kasir minimarket gara-gara anaknya membeli voucher game seharga 800.000. Kenapa nggak dilarang anaknya? Menurutku, kenapa harus kasirnya yang dilarang? Kasir ini kan kerjanya menjual. Kenapa harus dia yang melarang? Harusnya ibu dan bapaknya yang melarang anaknya. Kasir ini tugasnya menjual. Kalau seandainya kasir ini melarang, kan agak bingung. Ada orang mau beli terus mau bayar. Mas, saya mau beli ini harganya sana. Nggak dijual. Tapi nggak dijual. Ini mas, ini biarin sampai basi di sini. Selanjutnya ada berita tentang seorang anak yang diruqyah dukun. Sampai pada akhirnya anak tersebut dinyatakan tewas setelah 4 bulan. 4 bulan itu lama. 4 bulan kalau ibu ikut kompetisi stand up di Kompas, ibu udah sampai final. Masa nggak tahu anak udah meninggal selama 4 bulan? Lagian setauku ruqyah itu dibawanya ke ustadz, bukan ke dukun. Kalau ke dukun nyari ilmu, bukan membuat anak jadi berilmu. Semakin banyak orang yang marah-marah terus minta maaf. Marah-marah minta maaf. Ada ibu-ibu yang dilarang masuk ke Anyer, disuruh putar balik. Dia marah-marah. Dia maki-maki polisi. Kenapa ibu maki-maki polisi? Polisi nggak salah. Kenapa ibu nggak maki-maki diri ibu sendiri? Lebih pantas kan? Lagian mau jadi duta marah-marah, ibu marah-marah terus. Kalau ibu jadi duta marah-marah, Regen nanti kehabisan job, Bu. Berbondong-bondong mobil dan motor penuhi jalanan kampung halaman. Covid masih menghadang, makanya ente dilarang pulang. Putar balik, nggak usah pakai marah, nggak usah pakai ngumpat. Jangan nekat, biar ente selamat, Setuju, Om Jo? biar ente selamat. Setuju Biar sekali selamat. dong. Tapi kan kadang persepsi soal selamat menjaga diri itu kan berbeda-beda ya. Ada kemudian orang yang masih memutuskan untuk mengunjungi keluarganya karena rindu dan karena merasa selama. Ini quotes yang paling sering kita temukan. Kan tetap menjaga protokol kesehatan. Kan saya sudah tes, kan saya tetap pakai masker, kan saya mengikuti aturannya. Gitu. Termasuk aturan boleh wisata meskipun mudik dibatasi. Larang. Ya, tapi kita tidak bisa memungkiri juga bahwa sudah ada penelitiannya setelah hari raya, liburan, biasanya angka kasus positif itu 2 kali lipat akan bertambah. Tapi kira-kira perasaannya yang penyelenggara objek wisata gimana ya? Nah, benar tuh. Kita coba tanya ya. Boleh kita coba tanya. minta Mbak Rika untuk gabung. Hai Mbak Rika. Mbak Rika ini kan Kepala Bidang Komunikasi Taman Impian Jaya Ancol ya. Halo. Hai Mbak Rika. Halo Mbak Rika. Mbak Rika nggak lagi live kan? Namanya seperti dari di Ancol ya. Iya, nggak lagi live di atas air kan ini? Enggak, soalnya saya tahu ini kenapa bukan asli, karena sepi. Iya benar. Karena sepi. Karena kemarin kan rame ya. Rame. Kan Ini kemarin berarti rame. lagi sepi, berarti hanya background. Iya. Waktu itu kronologisnya gimana sih Mbak? Kan memang sebenarnya imbauan, saya ingat sehari sebelum Lebaran, Wakil Gubernur sudah mengingatkan bahwa kalau nanti ada keramaian, lokasi wisata akan ditertibkan, akan ditutup gitu kan ya. Tapi saat itu sampai memutuskan untuk harus ditutup nih, kondisinya bagaimana? Ini kan kacamatanya dari Anda yang melihat dari dalam Ancol nih, wah ini banyak orang yang datang gitu. Ya, jadi saya cerita dulu ya bahwa dengan pembukaan kawasan wisata Ancol itu sebetulnya kami juga melakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab sebelumnya kan ada seruan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diturunkan dengan surat edaran dari Dinas Parekraf Provinsi DKI Jakarta bahwa terdapat ketentuan tempat wisata selama libur Lebaran, itu diantaranya adalah pembatasan kuota 30% dan yang hanya ber-KTP DKI Jakarta yang boleh diizinkan berwisata di
Taman Impian Jaya Ancol, dan kami melakukan evaluasi. Jadi memang kemarin itu atas yang sudah terinformasikan pada tanggal 14 bahwa ada satu titik keramaian di Ancol, maka kami melakukan evaluasi gabungan dan menyeluruh secara internal, serta kita menjalankan saran dan masukan dari berbagai pihak ya, termasuk Pemprov DKI Jakarta, sehingga kami melakukan kebijakan untuk menutup kawasan wisata Ancol pada 15 sampai dengan 17 Mei. Tujuannya untuk peningkatan prokes di kawasan Ancol. Meskipun sebelumnya kami telah melakukan atau menerapkan berbagai macam protokol kesehatan yang telah kami tentukan seperti itu. Tapi Mbak Rika, kan Mbak Rika bilang tadi hanya 30% jumlah pengunjung yang boleh masuk ke situ. 30% itu dari berapa sebenarnya kapasitas? Gini, sebagai gambaran, kawasan Ancol itu luasnya 215.000 meter persegi atau 215 hektar ya. Itu cukup luas. Kawasannya itu dari pantai barat sampai dengan pantai timur. Nah, perlu diingat juga bahwa kawasan wisata Ancol tidak hanya pantai, tetapi kami ada dunia fantasi, SeaWorld, Ocean Ring Samudra, lalu ruang terbuka hijau alias Eco Park. Bahkan kami juga kemarin buka kembali itu waterpark kami, Atlantis Water Adventure. Namun jadi memang sebaran, mestinya memang ada sebaran pengunjung, tetapi lagi-lagi itu menjadi magnet tersendiri bagi seluruh wisatawan yang masuk di kawasan Ancol, sehingga memang kebetulan kawasan pantai timur kami itu kan baru saja direvitalisasi, dan itu kita kasih tema namanya Symphony of the Sea. Itu cukup nyaman memang untuk melakukan rekreasi. Tetapi jadi ada minat masyarakat ke titik itu, ke titik pantai timur. Namun demikian kami melakukan pemantauan yang cukup ketat. Jadi pada saat itu sebetulnya kami melakukan buka tutup mulai dari gerbang sampai dengan kawasan yang menuju pantai timur. Gerbang sendiri itu kami lakukan buka tutup berkali-kali. Kami melihat kondisi di lapangan seperti apa, lalu kami tutup dan kita lihat, karena kan pengunjung Ancol itu tidak statis ya. Pengunjung Ancol itu dinamis, ada yang masuk dan ada yang keluar. Kami punya datanya semua. Jadi maksudnya begini ya Mbak Rika, ya. pihak objek wisata sudah menaati aturan, sudah memberlakukan berbagai upaya, tapi ada faktor manusianya. Ya ini kita tidak bisa kontrol sepenuhnya. Nitya mau mengundang salah satu warga yang memutuskan untuk berlibur, tapi kita memutuskan untuk menyamarkan atau permintaan dari yang bersangkutan memutuskan untuk menyamarkan suara dan juga identitasnya. Saya mau ngundang, ini minta disebutnya dengan nama samaran Melati katanya. Mbak Melati, apa kabar Mbak? Halo, Hai Mbak. Halo. Mbak Melati, boleh diceritakan waktu itu pergi kemana, kapan, dan bersama siapa saja? Oh, jadi waktu hari Sabtu dan Minggu kemarin. Setelah Lebaran nih berarti ya? Iya. Pas hari Sabtu dan Minggu kemarin itu pergi ke salah satu daerah wisata yaitu Sentul, tapi kita ke Curugnya untuk camping. Ya kan? Kita berangkat itu pagi-pagi bersama keluarga besar. Jadi di sana masih belum ada polisi karena kita berangkat kira-kira jam 4:30. Itu benar-benar lagi sepi banget. Sepinya ini sepi jalanan atau sepi karena nggak ada yang jagain di posnya? Wah, nggak ada yang jagain sama sepi di jalanan. Tapi Mbak ini dari liburan ke Sentul, Mbaknya dari mana aslinya Mbak Melati? Tangerang. Oh, dari Tangerang. Iya. Terus Mbak, jadi memutuskan untuk ke sana bersama siapa aja, berapa banyak nih rombongannya? Keluarga besar, kira-kira kalau dari tenda bisa 6 tenda ya. Itu banyak sih ya, sekitar 20-an orang datang kita ke sana. Rame-rame karena memutuskan untuk ya kita liburan keluarga deh gitu, atau siapa yang ngusulin? Ini kan biasanya harus ada yang ngusulin dulu ya kalau mau keluarga besar rame-rame pergi gitu. Iya. Awal yang ngusulin tuh bokap saya sendiri, karena kan emang lagi mau camping kan, demen camping. Jadi kayak ya udahlah ajak keluarga besar aja kita camping. Makanya kita camping bareng-bareng sekeluarga besar, sekalian ngeperingatin kematian Eyang juga kan. Jadi makanya kita camping deh di Sentul itu. Tapi Mbak Melati sengaja berangkat 4:30 pagi memang untuk menghindari razia dari polisi atau gimana? Sengaja. Emang sengaja.
Iya. Sampai di lokasi gimana Mbak? Kan tadi kan dari mau bilang ini kan memang lokasinya harus pakai tenda, tapi ada banyak orang, ada anggota keluarga yang dibawa. Lokasinya di sana gimana? Tetap jaga protokol kesehatan kah atau ya sudahlah karena sudah sama-sama keluarga gitu? Tetap protokol kesehatan, kita tetap pakai masker di sana. Waktu kita trekking pun kita juga tetap pakai masker. Terus cuci tangan juga tiap saat habis makan dan semacamnya. Masih tetap sih. Di sana ada yang ngingetin nggak, Mbak? Oh, untuk yang ngingetin nggak ada. Jadi Nggak tidak ada petugas yang Iya. mengawasi ya? Jadi kesadaran Iya, sendiri aja. Iya, kesadaran sendiri aja. Rame nggak tapi Mbak di sana dengan selain keluarga Mbak ya? Iya. Lumayan rame, tapi dipisah-pisah gitu. Tempat camping kan luas banget alam kan. Jadi kayak kita terpisah-pisah kayak sekeluarga gitu. Mbak Melati, saya pengen tahu, adakah pembicaraan soal ini kan lagi pandemi ya, kita tepat nggak ya untuk jalan-jalan, apalagi dengan keluarga, mungkin ada yang sudah lansia juga. Ada nggak pembicaraan itu sebelum memutuskan, oke kita liburan gitu? Sebenarnya ada, tapi yang kayak ya udahlah kita di camping di alam juga kan. Jadi kayak kita juga nurutin protokol kesehatan juga. Jadi kita kayak ya udah nggak apa-apa camping aja. Gitu sih Mbak. Pertimbangannya dengan mencari opsi di outdoor gitu ya, akan bisa mengurangi. Oke. Mbak, ketika Anda memutuskan untuk saya namanya identitasnya disamarkan kan ya. Kenapa disamarkan? Saya pengen tahu, saya harus tanya ini. Kenapa minta disamarin ketika minta diceritain soal liburan gitu? Wah, karena kalau dari yang dilihat, Indonesia kan salah satu netizennya yang paling tahu kan Mbak, yang paling apa. Takut aja kan kalau ada temen yang lihat juga kan, kayak males juga ngadepin mereka juga. Takut gitu. apa nih Mbak Melati? Takut apa? Takut dibully kah atau apa? Iya, dibully. Takut diomongin ya. Tapi berarti Mbak sadar kalau yang Mbak lakuin itu salah dong? Iya, saya mah sadar. Oke. Setelah kembali, ini terakhir Mbak Melati, setelah kembali kan berarti kan cuma weekend aja ya waktu itu ya. Setelah balik sempat ada isolasi mandiri kah? Iya, sempat. Berapa lama, Mbak? Saya sempat isolasi ya cuman paling 3 hari 2 hari aja. 3 hari 2 hari. Iya. Kondisi keluarga sampai saat ini semua sehat ya? Sehat, amin sehat. Sehat. Oke. Ada melakukan tes setelah pulang? Untuk keluarga nggak ada, tapi kalau saya kan karena saya kerja, jadi saya juga melakukan tes waktu pas kerja itu. Harus tes. Oke. Ya. Kalau karena ini sudah dibuka lagi, wisata dibolehkan, banyak kelonggaran yang sudah diberikan lagi, Anda masih tetap mau untuk liburan dalam kondisi pandemi? Tergantung tempatnya ramai atau enggak sih Mbak. Tergantung kalau enggak ya, iya. Kalau ceritanya alam masih oke. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mbak sudah sharing sama kita. Mbak Rika, Mbak Rika stay dulu ya, tetap di Ancol ya Mbak. Jangan kemana-mana. Nitya masih mau tanya-tanya sama Mbak Rika setelah ini, karena yang paling banyak dibicarakan selama pandemi adalah bagaimana untuk menyeimbangkan antara roda ekonomi tapi tetap menyelamatkan kondisi di tengah pandemi. Abis ini kita ngobrol, kayaknya Nitya butuh air putih nih. Oke. Boleh ya? Kamu mau air putih juga? Mau Kak. Tapi ketika saya lewat, saya tidak menemuin adanya pemeriksaan seperti itu. Apakah itu pakai jam-jaman atau gimana Pak? Nah, ini saudara mungkin beruntung karena pada saat saudara lewat, ini kondisinya tidak terlalu menimbulkan suatu permasalahan.